talk show bersama dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Judulnya, Akali Prediksi Milenial Sulit Punya Rumah dengan Fintech Syariah. Pastinya ini gak kalah seru ya dengan talk show kita sebelumnya. Oke, kalau gitu tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut moderator kita, Rizky Safrelia, perwakilan International Association of Registered Financial Consultant Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ada banyak pilihan tabungan, salah satunya menabung saham. Para milenial sekalian, izinkan pun Ai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, milenial kayaknya kalah nih sama bapak milenial senior. Coba di sini suaranya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada emas berbentuk logam yang harganya sangatlah bagus, yang udah jawab salam kita doakan kekayaannya bertambah terus. Baik, lantunan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah, di mana di tengah aktivitas yang padat kita masih diberikan kesempatan baik untuk terus memperbaiki diri dan berproduktivitas. Apa kabar semua kaum milenial, sehat dan bahagia tentunya. Senang sekali rasanya saya Rizky atau yang biasa dipanggil Bunai yang menjadi moderator untuk sesi talk show kali ini, yaitu yang merupakan kolaborasi antara AFSI dan juga PT Dana Syariah Indonesia. Untuk mengapresiasi semua yang hadir hari ini, boleh kita bertepuk tangan sejenak. Jika berbicara milenial, kita jangan berfokus pada usia ya, tapi kita berfokus pada zaman. Karena nyatanya banyak sekali yang dengan usia yang cukup di zaman milenial masih kesulitan memiliki rumah. Siapa di sini yang masih punya impian untuk memiliki rumah? Boleh acungkan tangannya. Kita kasih rumah hari ini loh. Mau punya rumah? Kita kasih rumah nih hari ini ya. Ya minimal lewat dana umum sama kesempatan. Baik, alhamdulillah ya. Kenapa bisa kesulitan memiliki rumah? Ternyata selain gaya hidup yang tinggi, inflasi harga rumah yang tinggi yang tidak imbang dengan pendapatan, maka mengakibatkan para milenial sulit memiliki rumah. Dan ada poin penting, yaitu adalah kenaikan suku bunga pada saat akad yang tidak dijelaskan, yang berakibat kredit kepemilikan rumah berakhir di tengah jalan. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas bagaimana sih caranya kaum milenial memiliki rumah dan apa saja yang harus dipersiapkan. Kayaknya saya nggak diperhatiin Pak, mohon maaf. Semua pandangannya ke situ. Di sini ada Mas Bude, di sana ada Mas Ile. Gimana kalau kita langsung hadirkan saja di tengah kita bersama-sama selaku Direktur of Business PT Dana Syariah, kita undang ke tengah-tengah kita Pak Junarto Alamsyah. Boleh beri tepuk tangan ya? Udah ya, satu aja kan ya? Bapak yang sabar Pak ya, saya temenin Pak. Silakan. Baik, ini dia ya yang kita tunggu-tunggu ya, Masya Allah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk BA dari Dana Syariah, Mas Dude Herlino. Masya Allah, adem banget ya. Apa kabar Mas Dude? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah. Ini anak-anak muda semua di sini ya? Iya, angkatannya Mas Dude. Angkatan saya, saya lebih tua deh. Ah, ini Bapak ya Pak, kita seumur kayak Pak ya. Sehat semua ya? Siap, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Betul, hari ini kita bakal ngebahas sama Mas Dude dan Pak Toto, bagaimana sih Pak kaum milenial tuh bisa memiliki rumah ya? Karena jujur ya, gaya hidup yang tinggi, terus misal hutang yang mudah, itu membuat kaum milenial itu terjebak ya. Jadi setiap terima gaji itu katanya cuma bercanda gitu, nggak bisa nabung katanya. Baik, teman-teman semuanya, untuk menambah keberkahan di acara di hari ini dan meningkatkan fokus, mari sama-sama kita berdoa sejenak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai materi, kita tes semangat dulu ya. Apakah milenial sudah mulai melemah
bukan milenial lagi. Kalau Bun Ai sebutkan dana syariah, boleh semuanya bilang, ayo hijrah finansial. Kita akan ada 5 door prize untuk penanya terbaik. Dan jangan pernah lupa, kaum milenial semua yang baik ada di stage ataupun tidak, Bun Ai ajak untuk update. Karena kita akan ada kategori terupdate. Punya lagi? Punya. Silakan, nanti dari tim Dana Syariah akan langsung memilih salah satu yang paling update dengan caption terkeren. Tapi mohon, jangan memuji Pak Dede berlebihan ya, takutnya Mbak Ica baca. Boleh langsung ya update story, nanti dari tim Dana Syariah akan memilih yang terupdate. Siap-siap untuk teman-teman, untuk pertanyaan terbaik akan langsung dapat merchandise. Baik, kita tes semangat dulu. Kalau Bun Ai bilang, Dana Syariah, ayo hijrah finansial. 1, 2, 3. Dana Syariah. Milenial punya rumah, semua pasti bisa. Milenial punya rumah. Cakep, kakak nanti dapat gratis foto bareng. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita mau dengar siapa dulu nih? Dari Mas Dude atau dari Pak Toto? Ngalah Pak. Ngalah Pak. Saya takut Pak, habis Mas Dude kita ditinggal Pak. Jangan ya, stay terus ya. Apalagi Mbak yang baju pink, foto keren Mbak. Oke teman-teman semuanya, siap? Sudah siap? Sudah semangat? Negara Jepang punya baju adat diberi nama kimono. Kita siap dengarkan materi bermanfaat dari Mas Dude Herlino. Kepada Mas Dude, Bun Ai persilakan. Tepuk tangan dong yang meriah. Silakan Mas Dude. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore hari ini ya, saya Pak Toto, Mbak Bun Ai, kita ada talk show ngobrol-ngobrol dengan Dana Syariah Indonesia. Jadi tema yang sore hari ini kita mau coba angkat adalah milenial susah punya rumah. Padahal rumah itu salah satu kebutuhan pokok lah buat kita semua. Nah, bagaimana pengalaman saya misalnya, saya termasuk salah satu orang yang pekerjaannya itu tidak punya gaji tetap, Mbak Bun Ai. Jadi kalau syuting itu kita berdasarkan kontrak kerja dengan production house. Saya dapat pekerjaan itu kalau ada kontrak kerja. Setelah selesai berjalan nih, pekerjaan selesai 10 episode, 15, 100 episode, pekerjaan selesai, kontrak kerja juga selesai. Nggak ada kepastian nanti ada syuting lagi nggak? Belum tahu. Tunggu nanti bagaimana situasi, kondisi, keperluan, peran dan sebagainya. Nah artinya apa? Saya harus pinter-pinter mengatur keuangan sendiri. Kalau dulu punya uang, yang dipikirin pertama kali adalah belanja apa nih? Wah ya kan? Handphone terbaru yang keluar apa nih? Ya kan? Wah sekian megapiksel nih, ini buat posting bagus nih segala macam. Setelah sudah menikah, nah kemudian pikiran-pikiran itu berubah setelah ngobrol sama Ica. Saya bilang, Ica, iya kak, dia manggilnya kakak ya kan? Iya kak. Ya sebelum nikah manggilnya kakak. Saya bilang, Ica, kita harus atur nih keuangan kita. Artinya kenapa? Kita nggak punya gaji tetap. Ica juga kerjanya di dunia entertain. Artinya kita harus pinter-pinter gimana mengatur keuangan kita. Kalau nanti punya anak juga bagaimana? Sekarang target kita pertama adalah gimana bisa memiliki rumah sendiri deh gitu. Dari tabungan sudah ada. Nah, akhirnya bagaimana pendapatan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita harus kelola semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kalau buat saya pribadi sama istri adalah di saat pendapatan masuk, begitu dia mau keluar, kita persulit dia keluar. Ya, kecuali buat zakat ya. Kalau zakat itu kan harus ya, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau bicara misalnya ini perlu apa enggak ya, ini kos kita keluarkan perlu atau enggak nih, itu saya sama Ica tuh seleksi lagi nih 1, 2, 3. Kalau bisa ditunda, kecuali kebutuhan yang memang harus kita bayar gitu ya. Kalau kebutuhannya tidak terlalu penting banget, saya coba atur untuk bisa nggak kita alokasikan supaya uang ini bisa berkembang dia. Nah, uang ini juga bisa bekerja, bisa mendatangkan hasil buat kita. Alhamdulillah,
gayung bersambut, bertemu dengan dana syariah. Awalnya saya bingung, dana syariah ya, oh ini kalau saya tanya misalnya kantornya di mana, di aplikasi, ya Pak ya. Jadi sangat mudah. Jadi penggunaan gimana? Tinggal seperti belanja online. Lihat di situ banyak produk yang bisa diambil dan sebagainya. Kemudian cara penggunaannya gampang. Makanya saya bilang sama Ica, coba deh kita jadi pendana gitu. Kita coba sebagai pendana. Kok menghasilkannya luar biasa, Masya Allah gitu. Tiap bulan masuk ke rekening kita, imbal hasilnya 12-18% per tahun setara gitu. Dan kita merasa safety ya, kemudian sudah sertifikasi juga dijamin oleh OJK ya Pak ya. Artinya kita sebagai anak muda yang sudah tidak muda sih, istri saya masih muda ya. Artinya kita untuk mengalokasikan dana ketimbang kita taruh di tempat misalnya kita belanjakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk pamer aja gitu, kita taruh di dana syariah, wah alhamdulillah kita merasakan manfaatnya sangat luar biasa. Pembukaannya itu Mbak Guna. Nah seperti itu kira-kira informasinya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kalau teman-teman tahu nih, Mas Dude kan memang seorang selain entrepreneur, beliau juga BA dari Dana Syariah Indonesia dan seorang public figure yang sangat berhati-hati dalam membangun branding. Jadi kalau teman-teman lihat, apapun yang direkomendasikan Mas Dude itu kayaknya selektif banget. Kelihatan ya, dari selama beliau berkarir itu kayaknya adem, ayem, kalem, benar nggak tuh? Ya, jadi Mas Dude bilang, gimana caranya itu pengeluaran dipersulit ya. Nah, tadi kita udah temu jawabannya pas nanya kantornya itu di aplikasi. Jadi kalau teman-teman ada aplikasi belanja, sandingin deh sama aplikasi Dana Syariah. Ya, jadi biar jempolnya agak geser dari yang mau belanja ke saving. Begitu betul ya Mas Dude ya? Ya betul, ditambah lagi sebenarnya yang membuat saya sama istri juga merasa lebih nyaman adalah ketika kita sudah menikah, itu kita ingin semua penghasilan yang kita konsumsi di rumah tangga kita pastikan kehalalannya. Ketika saya bicara dengan Dana Syariah, Pak Toto, Pak Taufik ya, bahwa Dana Syariah berbasis mengadopsi dari hukum-hukum syariah, maka kita merasakan ketenangan di situ. Artinya apa yang kita lakukan, yang kita terima, yang kita tempatkan itu Allah juga memberikan keberkahan di sana. Maka rezeki itu kan yang kita inginkan halal, berkah, terakhir banyak gitu ya insya Allah ya. Tapi yang paling penting adalah halal itu, kalau sudah halal insya Allah juga berkah. Nah maka kalau kita sudah tahu tempat di mana keberkahan itu ada, maka akan sangat tenang hati kita begitu. Maka ketika Dana Syariah memberikan banyak sekali penjelasan, saya merasa oh ini tepat sekali kalau saya dan istri menjadi pendana di sini. Tiap bulan masuk ke rekening kita, itu kita merasa punya passive income sebenarnya Mbak. Jadi saya merasa dengan skema syariah ya, kemudian imbal hasilnya juga cukup besar gitu ya, kita merasakan ketenangan. Mudah-mudahan outputnya adalah dunia akhirat kita jadi lebih tenang insya Allah, seperti itu. Amin ya, alhamdulillah Mas Dude udah ngejelasin kenapa beliau selain BA juga pendana di Dana Syariah. Jadi teman-teman milenial harus tahu nih ya, kaya dan kekayaan itu berbeda. Kaya itu adalah yang nampak, yang kita pakai seolah kaya. Tapi kekayaan itu adalah yang nggak terlihat. Saham, obligasi, reksadana, properti. Contohlah Mas Dude, kayaknya biasa aja. Kita nggak pernah lihat gaya hidupnya gimana-gimana. Ternyata, insya Allah tabungannya banyak ya Mas Dude. Pokoknya biar banyak, yang penting 10 miliar, alhamdulillah ya. Yang penting berkah ya. Yang penting berkah, betul, itu yang dicari. Oke, Mas Dude udah jelasin kenapa beliau tertarik nih untuk investasi, untuk jadi pendana di Dana Syariah. Sekarang kita bakal ngejelasin sesuai dengan tema kita yang ditunggu-tunggu, bagaimana sih caranya milenial punya rumah. Masya Allah, jadi kalau udah nikah langsung punya rumah, beneran jadi rumah tangga. Nah, kita akan segera jelaskan lagi dengan pemateri kita kali ini ya, Pak Junarto Alamsyah atau yang biasa kita kenal dengan Pak Toto. Siap semuanya? Kalau sudah terima gaji pastinya senyum sumringah. Kita simak materi dari Pak Toto Alamsyah. Kepada Pak Toto Bunai persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hijrah finansial nih buat teman-teman milenial ya. Kelihatan sebenarnya bukan milenial. Ini hadiahnya sudah mulai ya? Sudah.
Kalau boleh saya nanya nih ke floor ya, ke teman-teman ya. Oh boleh dong, boleh. Teman-teman ada yang tahu nggak fintech itu apa? Peer-to-peer financing ya? Silakan. Peer-to-peer financing itu apa? Hadiahnya berat banget. Ada yang tahu? Boleh langsung tunjuk tangan? Boleh? Silakan berdiri mungkin. Oh, oke, sebentar. Dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimana ada suatu sistem yang mendasari keuangan di menggunakan nah di dalam fintechnya itu ada peer-to-peer syariah, crowdfunding syariah, financial digital payment, dan yang terakhir itu IKD itu inovasi keuangan digital. Nah, Luar biasa. Nah kalau peer-to-peer financing apa tuh Mbak? Berarti? Oke, kalau peer-to-peer financing itu adalah tempat di mana bertemunya lender dengan borrower untuk suatu proyek yang akan dibuat. Luar biasa. Iya. Mbak Ali. Ya beda-beda tipis sama Mbak Ica. Mbak Ica, Mbak Alisa ya. Kalau dengar jawabannya nih kayaknya IP-nya 4 nih Pak. Betul. Iya kan? Perbanas ya. Selamat ya Mbak ya. Silakan. Selamat ya. Kita foto dulu boleh? Temenin ya. Terima kasih Alia. Terima kasih Mbak Alia. Belajar terus ya, Sama-sama. semangat ya. Semangat ya. Oke, silakan lanjut Pak Toto. Ya nih teman-teman, kenapa saya nanya dulu ini? Nah, karena memang kita ini, Dana Syariah Indonesia ini sebetulnya adalah suatu lembaga atau institusi yang sama sekali baru yang mungkin nggak pernah orang kenal sekitar 10 tahun yang lalu. Karena di tahun 2015, mungkin sekitar 2015, Otoritas Jasa Keuangan pemerintah itu membentuk satu kelompok industri keuangan selain perbankan dan juga multi finance untuk membantu masyarakat supaya bisa mendapatkan akses pembiayaan, akses modal secara lebih mudah. Karena selama ini teman-teman kalau tahu yang namanya akses masyarakat Indonesia itu ke perbankan sebelum peer-to-peer financing itu ada itu cuma sekitar 20% waktu itu. Dan kalau kita lihat di syariah sendiri waktu itu sekitar 10 tahun lalu mungkin hanya sekitar 4%. Nah makanya kita Dana Syariah Indonesia ini meluaskan akses masyarakat itu. Nah sekarang pertanyaan saya yang berikutnya, ini mungkin sekitar teman-teman di sini umurnya sekitar 25 kali ya, mungkin bahkan ada 30 ya. Sudah ada yang mulai mikirin rumah belum? Sudah ada belum nih yang mikirin rumah? Jangan rumah tangga aja. Rumah ya, rumah. Rumah beneran ya. Sudah boleh tunjuk tangan, jangan tunjuk hebat. Milenial banget nih. Nah, mungkin saya butuh volunteer dan kita kasih hadiah satu lagi boleh ya? Oke, ada hadiah lagi ya. Yang memang udah mulai mikirin rumah, teman-teman bisa nggak jelasin sedikit aja gimana planningnya buat bisa beli rumah? Oke, ada nggak di sini yang kira-kira Maju, punya mungkin rumah? aja tolong jelaskan. Waduh, ini kok nggak dari ke sana? Jadi curiga. Ini perempuan terus ini kayaknya nih. Oh, udah ada perempuan. Oke, silakan. Hebat nih. Mungkin karena saya masih usia 24 tahun, terdekat untuk kedepannya supaya bisa punya rumah mungkin dengan investasi. Sejauh ini investasi yang sudah saya lakukan lewat Syafiq sama reksadana di syariah. Mungkin dengan returnnya nggak seberapa sih, tapi minimal udah bisa mulai belajar nanti kedepannya. Sebenarnya kalau untuk rumah karena mungkin di usia yang segini belum urgent ke sana, tapi kedepannya mungkin akan ada dengan semakin banyak belajar instrumen investasi, nanti kita akan menemukan sendiri mana kira-kira instrumen yang cocok untuk investasi mana yang cocok untuk bisa menabung rumah. Terima kasih Mbak. Siapa namanya? Luar biasa. Siapa Mbak Risma? Risma. Yang tadi apa? Langsung silakan Mbak Risma. Terima kasih Mbak Risma. Ya, terima kasih nih teman-teman udah sangat-sangat interaktif ya.
karena ketimbang kita cuma satu arah, jadi teman-teman bisa engage nih. Nah, tadi betul tuh yang dibilang Mbak Risma, karena masalah anak-anak muda, anak-anak milenial, pada saat mereka mulai memimpikan rumah, mulai mimpi nih, mulai mikir-mikir, aduh bisa nggak ya beli rumah? Itu masalah utamanya adalah soal belinya, karena kita tahu kan, beli rumah itu butuh uang banyak. Kita nggak bisa petikin daun dari pohon, itu kita bayarin ke developer ataupun ke real estate agency kan. Nah, apa yang dilakukan sama Mbak Risma itu udah betul sekali. Jadi Mbak Risma itu sudah mikirin gimana nabung, gimana invest. Tapi ini seringkali jadi masalah nih teman-teman. Karena kita tahu kalau invest aja, nabung aja, teman-teman tahu nggak bunganya berapa sekarang? Kecil kan? Tabungan aja itu mungkin 1%, bahkan kurang dari 1% untuk bank-bank besar. Nah, kalau invest tadi Mbak Risma bilang invest, berarti dia mulai invest mungkin di saham atau di reksadana. Katakan dia investasi di reksadana saham misalnya. Reksadana saham mungkin yang terbaik sekitar 9 atau 10%. Mungkin pasar saham sekarang udah mulai meningkat lebih baik ya. Atau mungkin teman-teman kemarin kalau lihat obligasi atau sukuk yang baru dikeluarkan, itu imbal hasilnya sekitar 6,5%. Nah, kita bayangin aja kita nabung dari gaji, kita masukin ke celengan. Kalau zaman dulu ya, zaman saya nih, era kolonial nih, saya generasi kolonial, itu dimasukin ke tabungan yang tadi cuma 1% kurang. Atau kalau saya mau invest lagi di reksadana ataupun obligasi ataupun sukuk, saya bisa dapat 6%. Tapi itu nggak akan nutut, nggak akan kita bisa tercapai. Karena menurut riset, paling tidak teman-teman itu yang melakukan hal seperti itu bisa mencapai sampai 10 tahun. Dengan asumsi teman-teman bergaji UMR saat ini. UMR baru ditingkatkan ya sama pemerintah sekitar 5.100.000 atau 5.070.000 di Jakarta. Nah, mau nggak mau, makanya kita masyarakat yang memimpikan ingin beli rumah itu mengambil pembiayaan atau istilahnya pinjaman atau kalau di perbankan kredit pemilikan rumah. Tapi masalahnya lagi, seringkali mereka yang masuk ke bank ataupun yang mengajukan permohonan kredit pemilikan rumah atau pembiayaan ke bank itu seringkali nggak masuk ke syarat administratif. Misalnya, teman-teman belum jadi pegawai tetap, teman-teman masih kerja kontrak, atau sekarang zaman now banyak profesi baru ya, seperti misalnya YouTube atau konten kreator, atau mungkin kayak Mas Dude jadi artis gitu. Nah, seringkali hal-hal seperti ini menjadi pengganjal buat mereka yang mengajukan permohonan kredit untuk membeli rumah untuk bisa disetujui oleh perbankan. Nah, oleh karena itu makanya OJK dan juga pemerintah memikirkan bagaimana caranya. Satu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan atau PUPR itu menciptakan program 1 juta rumah. Alhamdulillah pemerintah sudah mencapai sekitar 1.070.000 kalau saya nggak salah tuh, lihat di datanya PUPR. Artinya program 1 juta rumah itu sudah terlewati. Tapi program 1 juta rumah itu sifatnya gelondongan. Milenial itu mungkin diperhatikan tapi nggak menjadi satu program khusus. Nah, makanya kita nih yang di fintech seperti Dana Syariah Indonesia nih pikirin teman-teman gimana ya caranya teman-teman supaya bisa mendapatkan pembiayaan rumah. Nah, tadi Bunda Ai udah bilang bahwa kita nggak punya kantor. Sebetulnya kita punya kantor, cuma memang kita bukan bank, karena kalau bank kan memang mengandalkan kantor fisik tuh. Jadi ada kantor cabang pembantu. Nah, karena kita dibebani misi oleh pemerintah untuk bisa meluaskan layanan pembiayaan, maka kita menggunakan teknologi. Jadi teman-teman pakai gadget, pakai handphone, tinggal download aplikasi kita di Play Store ataupun di App Store dengan mencari kita Dana Syariah. Nah, dengan cara itu maka teman-teman bisa mengajukan pembiayaan secara mudah ke kita. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang bisa teman-teman milenial bisa dapatkan di masa-masa sekarang ini gitu. Oke, jadi buat kaum milenial nih ya yang tadi akan 1 juta rumah juga udah menaikkan UMR sebanyak 5 juta rupiah. Banyak nggak sih kira-kira 5 juta? Alhamdulillah, kalau kata Mas Buda yang penting berkah, wah mewah gitu ya.
Oke, jadi kembali lagi. Tapi sayangnya kan di Pak Toto kita tahu sendiri dong, kalau rumah subsidi itu nggak bisa dong di perkotaan, bener nggak? Jadi harus ya agak-agak minggir gitu ya. Nah, kira-kira nih buat kaum milenial yang tadi Mas Dodo ya, Mas Dude bilang sebenarnya sengaja sih, soalnya biar pada nggak bengong gitu ngeliatin Mas Dude aja ya. Oke, jadi kembali lagi. Tadi Mas Dude udah bilang, kadang kerja tuh nggak ini ya, bisa kerja terus tiba-tiba off ya, begitu. Nah, sekarang kan banyak nih kaum milenial yang punya sebenarnya income-nya sampai luber-luber loh Pak. Cuman kalau pas lagi ke bank ditanya slip gaji, bingung banget mereka, soalnya kita yang gaji katanya. Nah, kira-kira dari Dana Syariah tuh ada nggak solusinya untuk kaum milenial? Gimana ini Pak? Ya betul, itu pertanyaan yang sering kali diajukan ke kita. Nah kayak tadi misalnya kasus yang Bunda ceritain, gajinya mungkin nggak tetap karena memang dia bentuknya honorer, bentuknya dalam bentuk fee yang tergantung dari project ada atau enggak gitu. Ada project datang, hatiku senang karena uang datang kan. Nah buat kita hal itu nggak menjadi masalah karena itu sebenarnya adalah arus pendapatan yang juga bisa dihitung. Memang sifatnya tidak fixed income. Jadi di perbankan itu ada istilahnya, kalau orang yang mengajukan kredit atau mengajukan pembiayaan itu ada kelompok fixed income dan non fixed income. Fixed income itu apa? Mereka yang memang karyawan ataupun pegawai yang memang dapat gaji bulanan. Yang non fixed income ini tadi yang profesi yang saya bilang yang tadi Bu Nai ceritakan. Jadi mereka bisa mengajukan ke kita. Jadi mereka tinggal datang, kita lihat ada pendapatannya, dan memang ini kita yang kita lihat adalah pendapatan itu bisa dicerminkan di rekening tabungan. Nah, gimana juga memang teman-teman milenial ini perlu menabung. Sekarang ini ada bank-bank digital juga. Tadi ada Bank Julun, terus kemudian mungkin ada Neocommerce, yang syariah mungkin Aladin. Itu teman-teman kita semua tuh. Jadi kita bekerja sama dengan mereka. Kita ini adalah ekosistem digital istilahnya. Jadi dengan begitu teman-teman nggak perlu ribet datang ke bank untuk nabung, tinggal download aplikasi digital banking itu. Begitu sudah ada tercermin di situ, nanti sampaikan ke kita, nanti kita tinggal lihat dan kita setujui pengajuan permohonan pembiayaan untuk beli rumahnya gitu. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Buat rekan-rekan nih di sini kaum milenial yang pengen punya rumah atau ternyata dapat warisan Pak, tapi pengen renov, ya kan? Wah saya mah nggak usah susah-susah ya, anak sultan punya warisan rumah banyak, tapi pengen bikin kontrakan aja. Bisa juga pakai jasa dari Dana Syariah. Karena selain untuk program KPR, di sini juga disediakan untuk seperti renovasi rumah, betul ya Pak ya? Oke, tapi sebelum kaum milenial yang tanya, Bunda itu penasaran banget nih sama Mas Budi. Mas Budi kan terkenal ya sebagai artis dengan sebidang prestasi dan juga tanpa anti sensasi. Betul nggak teman-teman? Kurang semangat, betul nggak teman-teman? Kita nanti ada program milenial tersemangat ya. Nanti kita dapat hadiah dari langsung dari Dana Syariah. Nah, pertanyaan Bun Ai, apa sih penasaran banget ya yang bikin Mas Budi itu yakin menjadi bagian dari Dana Syariah? Silakan. Terlalu banyak yang membuat saya yakin, karena meleleh di awal ya. Iya, jadi kalau nanti teman-teman pelajari ya, tadi yang seperti Pak Toto bilang, nanti kalau langsung download aja, situ kita bisa langsung lihat, bahkan bisa langsung praktekkan, kita mau jadi pendana kan atau dan sebagainya gitu ya. Kalau buat saya pribadi, pertanyaan tadi, apa yang meyakinkan? Banyak sekali. Pertama yang paling meyakinkan adalah ini sudah dijamin oleh OJK. Yang kedua adalah skema syariah yang dari awal itu memang sudah menjadi pegangan saya sama istri. Karena sejak kita menikah itu saya belajar sama Ica, rumah tangga itu jadi kalau saya sama teman-teman tuh ada pengajian musyawarah namanya. Jadi dulu masih pengantin baru tuh teman-teman kan pada kumpul. Kita ngaji bareng, topik yang kita angkat adalah gimana sih rumah tangga dalam Islam. Sebenarnya Islam tuh maunya bagaimana sih? Nah, ketika kita dikasih tahu bahwa rezeki itu harus halal ya dan sumbernya harus jelas, kalau kita mau alokasikan juga alokasinya di tempat yang tepat gitu ya, maka
ketika saya melihat, dana syariah ini menjadi salah satu solusi sebenarnya. Apalagi buat teman-teman seperti Pak Toto bilang, yang tidak punya gaji tetap. Saya juga nggak punya gaji tetap, Pak. Teman-teman juga banyak di luar sana yang tidak punya gaji tetap. Jadi saya rasa ini solusi yang sangat luar biasa dan gampang diakses, pelajarin juga gampang sekali. Skemanya sudah jelas gitu ya. Dan saya per hari ini saya bisa bilang bahwa saya bisa kasih testimoni saya dengan istri sebagai pendana dan kami merasakan sekali manfaatnya. Imbal hasilnya jelas dan kalau buat saya pribadi cukup besar sebenarnya Pak. Imbal hasil segitu kita bandingkan dengan yang lain itu sudah cukup besar, alhamdulillah gitu ya. Dan kita seperti punya pasif income yang tiap bulan langsung masuk ke rekening kita. Jadi saya tanya Ica, udah masuk belum ke rekening? Udah Kak, wah alhamdulillah ya kan. Saya bilang, Pak udah masuk Pak gitu ya kan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya adalah solusi yang paling mudah lah. Apalagi kalau tadi kita bicara milenial dengan gadgetnya itu di tangan kita semua. Kita belanja apapun itu ada di tangan kita. Jadi yang meyakinkan saya banyak. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu sih menurut saya ya. Download aplikasinya, pelajari dan bisa langsung menjadi pendana. Minimal 1 juta rupiah sudah bisa menjadi pendana. Nah kalau skema yang lain tadi misalnya bangun rumah dan sebagainya itu juga bisa dipelajari. Dan itu dana syariah sangat membantu sekali teman-teman semua untuk bisa punya rumah, bisa bangun rumah dan sebagainya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi kalaupun air rangkum Mas Budi itu karena ngerasa yakin ya sama dana syariah sehingga menginvestasikan ya dananya selain menjadi BI juga menjadi pendana di dana syariah. Gitu juga sama Allah nih ya teman-teman. Jadi kalau milenial ngerasanya aku nggak mau ngatur rezeki deh, nanti kayak orang takut sama rezeki, salah banget. Semakin kita ngatur rezeki, semakin Allah akan percayakan jauh lebih banyak lagi. Setuju nggak? Coba kita tes semangatnya. Dana syariah, ayo hijrah finansial 1, 2, 3. Dana syariah. Boleh ya? Coba yang di sini dulu ya Pak Toto, monggo ya. Coba yang lagi agak-agak rebahan ya, fresh care-nya dipakai mungkin. Oke, coba ya. Kalaupun saya bilang dana syariah, ayo hijrah finansial. Dana syariah, ayo hijrah finansial. Coba nih yang tengah nih ya. Yang kayaknya milenialnya jauh lebih banyak Pak Toto ya. Oke, dana syariah, ayo hijrah. Kurang semangat, nggak apa-apa Pak, nanti adanya buat Bapak. Coba yang sebelah sini yang dikelilingi oleh aura kasih apa aura-aura nih? Oke. Coba sekali lagi ya. Dana syariah, ayo hijrah. Cakep, yang di sini cakep banget. Sambil tepuk tangan yang keras. Sekali lagi, dana syariah, ayo hijrah. Tepuk tangan. Oke, sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita membuka Q&A. Kita akan pilihkan pertanyaan terbaik. Silakan bertanya nama dengan singkat. Silakan. Ya. Apa yang paling rebahan Pak? Silakan. Oh itu dulu ya. Oke sebentar. Silakan Pak dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi kolonial. Mewakili anak saya yang milenial dan adik-adik saya ini. Pertanyaannya sederhana. Apa yang menjadi kendala sehingga kaum milenial itu sendiri susah punya rumah? Apa karena susah mengatur keuangan? Apa mungkin karena gaji pas-pasan? Atau mungkin karena boros membeli hal-hal yang nggak benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya menanya dan sekaligus menjawab Pak. Jadi betul. Kalian curhat Pak Toto. Ya. Mungkin untuk pertanyaan Pak Ginting tadi saya mau cuma tambahkan satu. Pada saat teman-teman milenial meminjam, karena dibanding zaman saya dulu, sekarang teman-teman lebih mudah meminjam. Karena dengan menggunakan tadi teknologi, teman-teman nongkrong, duduk, tidur-tiduran, rebahan-rebahan, udah dapat uang gitu. Nah, teman-teman harus kenali siapa dari fasilitas apa teman-teman meminjam. Ini ada cerita yang mungkin saat ini favorit buat saya karena ini kejadian. Jadi ada orang datang ke saya, dia bilang dia renovasi bangun rumah di atas tanah warisan orang tuanya. Untuk membangun dan merenovasi rumah itu dia menggunakan KTA. Teman-teman tahu bunga KTA berapa? Dan teman-teman bisa mikir, tepat nggak kita menggunakan pinjaman KTA untuk membangun atau menggunakan sesuatu yang terkait dengan rumah?
Rumah adalah sesuatu yang kita butuh pengeluarannya gede dan juga dalam jangka panjang. KTA kita tahu bunganya berapa, periodenya jangka pendek, kan nggak nyambung. Bapak sembuh golok-golok kan nggak nyambung dong, gitu kan. Nah, ini makanya teman-teman sekarang di era fintech ini juga teman-teman harus kenali binatang fintech ini apa, dan kita ini yang di dalam kebun binatang fintech ini apa yang kita sediakan. Nah ini mungkin Pak, ini saran saya, dan teman-teman juga harus mulai mengenal untuk investasi itu apa aja. Kemarin banyak orang-orang yang terjebak dalam instrumen investasi yang nggak jelas. Nah ini teman-teman juga harus pahami, teman-teman mau invest apa. Itu ada banyak, kayak misalnya ada teman peluang di sana, di belakang sana yang menyediakan platform untuk investasi. Coba pelajari. Gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Masya Allah, jadi kaum milenial harus tahu investasi terbaik adalah yang teman-teman paham, bukan yang ikut-ikutan ya. Nih, Mama bilang begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Wah, mohon maaf, silakan. Ini udah sampai bawah ini loh, penonton bayaran ya Pak ya. Anaknya tadi udah sama begini, silakan. Yang saya ingin tahu adalah terkait dengan dana syariah ini, bisa jadi nanti ke depan bisa jadi instrumen investasi juga bagi saya dengan cerita studi. Nah yang mau saya tanyakan adalah tadi yang terkait dengan ternyata kita yang tidak punya riwayat kerja yang tetap itu bisa juga mendapat pendanaan untuk punya rumah gitu. Jadi tolak ukurnya seperti apa Pak? Dan apakah kayak sebenarnya ini milenial itu pendapatannya bisa luar biasa dengan influencer, dengan ini, tapi dia nggak ada kayak semacam slip gaji yang tetap, tapi pendapatannya dari endorsement, dari viewers, dari AdSense itu banyak banget. Dan apa sih tolak ukurnya gitu yang sehingga dana syariah bisa ngasih pinjaman. Dan yang kedua Pak, izin terkait dengan terkait dengan tadi ya, dana syariah kan bisa jadi investasi bagi saya. Nah, sudah berapa banyak sih yang invest di dana syariah di Indonesia ini? Apakah sudah banyak? Kayaknya harus sudah banyak karena orang sudah mulai hijrah finansial juga sekarang. Terima kasih. Wow, luar biasa. Menyebut diri kita sebagai instrumen investasi. Karena kita bukan instrumen investasi, tapi memang kita memfasilitasi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana untuk menempatkan dana mereka di kita. Nanti kita salurkan ke proyek-proyek perumahan kita sehingga mereka bisa mendapatkan imbal hasil dari situ. Ya mungkin dalam tanda kutip itu bisa disebut investasi, tapi mohon jangan dianggap sebagai investasi, tapi sebagai sarana buat teman-teman untuk bisa menambah penghasilan. Mungkin yang kedua Pak, pertanyaannya bagus banget. Jadi yang tadi Mas tanya itu memang betul. Ini kita kemarin itu ada IT programmer dan content creator. Mereka mengajukan pembiayaan untuk memiliki rumah ke kita. Satu Pak yang memang jadi catatan buat kita sekarang ini, memang yang jadi masalah itu adalah orang-orang jadi sangat banyak beban hutangnya Pak. Beban hutang. Jadi memang saya mau terus terang bilang ke teman-teman, tolong dijaga supaya teman-teman jangan terlilit hutang. Karena begitu teman-teman terlilit hutang, teman-teman mau mengajukan pembiayaan apapun itu sulit. Jadi masalahnya bukan adalah profesi Pak. Bukan masalahnya bagaimana pola pendapatan atau pola gajinya, bukan. Tapi yang jadi masalah sekarang itu adalah orang itu terlilit hutang. Orang over leverage. Bahkan di berita-berita terakhir teman-teman mungkin ngikutin, orang jadi bunuh diri. Jadi sekarang orang utang itu bukan menggadaikan aset tapi menggadaikan nyawa. Ini udah jadi masalah serius. Jadi saran saya nih buat teman-teman milenial yang memang mikirin rumah, untuk memiliki rumah dan mau menggunakan pembiayaan, tolong diatur keuangannya dengan menjaga apa yang teman-teman pinjam di luar sana. Mungkin itu. Ya, jadi jelas ya Mas ya. Jadi dipesan mendesak dan penting. Ya, hanya itu aja. Jadi kalau udah mendesak tapi belum penting, handphonenya rusak tapi masih bisa nanti aja dulu. Ya, karena kalau ngikutin keinginan itu pastinya nggak selesai. Betul? Kadang-kadang manusia itu bukan nggak bisa ngatur uang,
tapi nggak bisa mengatur emosinya sendiri. Pokoknya geram aja kalau dia lihat yang baru-baru. Ini satu Bunai. Apa? Gimana Pak? Sebenarnya kita ini selalu cukup. Selalu cukup, betul. Yang nggak pernah cukup itu adalah keinginan. Betul ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat pemateri kita. Seperti yang tadi Mas Bude bilang, sebenarnya semua bisa berubah. Beliau juga tadinya kalau punya uang pengen beli handphone ya. Sekarang enggak, ya jempolnya agak ngegeser ya ke aplikasi Dana Syariah. Tepuk tangan dong untuk Dana Syariah. Jadi buat teman-teman yang mau hijrah finansial, buat teman-teman yang mau tahu lagi tentang Dana Syariah, jangan lupa untuk follow IG dan TikTok dari Dana Syariah. Oke teman-teman, buat yang bertanya boleh maju untuk terima souvenir. Silakan. Pak, lagu Denting adalah sebuah lagu. Pak Ginting boleh maju. Ya ampun Bapak, sampai bengong, yang lain mau hadiah, Bapak bengong ya. Pak Ginting, mohon maaf boleh Bapak dengan silakan Pak. Satu-satu ya Pak ya. Silakan, yang satu lagi nih Pak, yang udah punya followernya banyak nih Pak. Followernya di bawah. Silakan. Bude lah ya, masa Mas Duileh Pak. Dari tadi aja yang dilihat Mas Bude aja ya, Masya Allah makin bersinar di belakang lampu ya. Silakan, kita punya satu kuis. Mau Pak Toto atau saya nih yang ngasih kuis? Bunai ya. Oke, kita gampang aja kuisnya. Kira-kira teman-teman di sini siapa yang tadi hafal slogannya Dana Syariah? Langsung maju ke depan yang paling cepat. Lari. Iya, geser aja. Emang paling seru Pak. Kalau begitu seru banget Pak. Sabar, nggak ditanggung asuransi acaranya. Tepuk tangan dulu dong buat yang mau maju. Ya udah, berdua, yang satu kardusnya, yang satu isinya. Suami istri bukan? Jangan kayak nggak pengen punya istri begitu loh. Silakan. Slogannya apa nih? Dana Syariah, ayo hijrah finansial. Benar? Kurang Mas, semangat pakai begini Mas. Sekali lagi ya, dilihat banyak yang liput nih ya. 1, 2, 3. Dana Syariah, ayo hijrah finansial. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Silakan. Ya. Oke, terima kasih untuk kedua pemateri kita, Pak Toto dengan Mas Dude. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa kita sediakan barcode di belakang untuk langsung isi absensi mendapatkan e-sertifikat dari Dana Syariah. Akhir kata, jagalah keberkahan rezeki karena itu kunci ketenangan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di agenda berikutnya di Dana Syariah. Bunai atas nama Dana Syariah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, meriah sekali.